Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tentunya tetap semangat IPK-nya. Semoga adik-adik semua bisa lulus dan keterima di PTN impiannya masing-masing. Amin. Dan kali ini selamat datang kembali di video pembahasan soal-soal IPK SK. Dan di video ini bersama Kak Imam. Di sini kakak akan berbagi tips, berbagi strategi bagaimana cara menjawab salah satu tipe soal bahasa Inggris UTBK tanpa harus membaca teks atau paragrafnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa Inggris di UTBK format soalnya adalah reading comprehension ya. Artinya pemahaman bacaan yang tentunya identik dengan teks atau paragraf. Nah, dan salah satu soal yang muncul adalah soal yang berkaitan atau yang menanyakan tentang sinonim. Kakak yakin adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan istilah sinonim ya. Setiap kali mengerjakan soal-soal bahasa, khususnya bahasa Inggris, pasti salah satu soalnya menanyakan atau berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menghadapi supaya kita tetap bisa menentukan jawaban yang tepat tapi tanpa membaca teks atau paragrafnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Di sini kakak sudah mengambil salah satu contoh soal sinonim ya di UTBK. Nah, kita baca redaksi soalnya. The word erratic in paragraph 2 can be replaced by. Nah, kata yang ditanyakan adalah erratic, ada di baris terakhir. Kemudian kalau kita perhatikan redaksi soalnya menggunakan istilah can be replaced by. Nah, ini diartikan bisa digantikan dengan. Ini adalah salah satu contoh redaksi soal yang menanyakan sinonim. Nah, di sini kakak sedikit ulas ya redaksi soal lain yang sama menanyakan sinonim atau berkaitan dengan sinonim. Di antaranya, what is the closest meaning of the word erratic? Nah, di sini menggunakan istilah closest meaning, makna terdekat. Kemudian redaksi soal yang lain, the word erratic is similar in meaning to. Nah, di redaksi soal yang kedua ini menggunakan istilah similar in meaning. Kemudian ada juga the word erratic has similar meaning with. Ini sama-sama seperti yang redaksi soal yang kedua pakai kata similar. Kemudian the word erratic can be best replaced by. Ini istilah yang dipakai seperti di soal yang tadi ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Kemudian redaksi soal yang lainnya, the word erratic is closely associated or related to. Nah, inilah beberapa contoh redaksi soal yang menanyakan atau yang berkaitan dengan sinonim, persamaan kata. Jadi, adik-adik ketika menemukan redaksi soal seperti ini, jangan bingung lagi, jangan ragu dan bimbang, ini pasti menanyakan sinonim. Ya, oke, kita balik ke soal yang tadi. The word erratic. Ya. Nah, untuk menjawabnya, ini bisa kita menganalisa melalui makna word part atau bagian kata dari kata yang ditanyakan. Seperti apa analisanya? Oke. Kita punya kata erratic, ya. Kemudian di bagian depannya air, ERR, kakak sudah underline di situ. Ini word part air dalam bahasa Inggris secara umum memiliki makna salah, tidak sesuai, atau menyimpang dari pola yang biasa terjadi. Berbeda dari pola yang biasa terjadi. Itu makna umum dari word part air. Sekarang kita coba lihat word part air di kata yang lain. Contoh, error, ya tentu ini kata yang biasa kita temukan ya, artinya salah
atau kesalahan. Kemudian kata lainnya ada aberrant, artinya tidak sesuai atau tidak biasa, ya, menyimpang dari yang biasa. Kemudian ada kata erroneous. Erroneous artinya keliru. Nah, tentu ini artinya sama dengan kata salah, ya. Kemudian ada kata erratum. Erratum artinya salah cetak atau salah tulis. Nah, di sini sama-sama mengandung makna salah. Kemudian ada kata lain lagi, errable, ya, artinya salah juga. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kata yang memiliki bagian kata er pasti mengandung makna umum salah, tidak sesuai, atau menyimpang dari pola yang biasa terjadi. Nah, sekarang coba kita pakai analisa makna word part ini untuk menjawab soal yang tadi. Sekali lagi, kita punya kata erratic, di mana word part er mengandung makna salah, tidak sesuai, atau menyimpang dari pola yang biasa terjadi. Nah, sekarang kita analisa makna dari setiap pilihan kata di sini, ya. Opsi A ada kata regular, artinya teratur. Nah, sesuatu yang teratur atau sesuatu yang terjadi secara rutin berarti dia memiliki kesamaan pola. Ya, dari waktu ke waktu terjadi dengan pola yang sama. Berarti di sini tidak mengandung makna ketidaksesuaian atau penyimpangan. Ya, maka opsi A nggak bisa kita jadikan jawaban. Sekarang opsi B ada kata konsisten. Konsisten, ya, sesuai atau tetap. Nah, tentu ini berlawanan dengan makna penyimpangan, ya, atau salah. Ya. Nah, nggak bisa kita jadikan jawaban di opsi B. Kemudian di opsi C ada kata enormous. Enormous artinya sangat besar. Tentunya ini hubungannya dengan jumlah atau ukuran, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan. So C nggak bisa juga kita jadikan jawaban. Kemudian di opsi B, di opsi D, maaf, di sini ada kata unpredictable. Dilihat dari prefixnya, unpredictable, ada prefix un. Tentunya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengandung makna tidak. Ya, nah di sini setidaknya sudah punya makna dari kata tidaknya, ya, tidak sesuai atau menyimpang dari pola yang biasa, artinya ya tidak terjadi sesuai, tidak terjadi sebagaimana mestinya. Nah, maka di sini pun logis sebetulnya dari makna unpredictable secara keseluruhan, tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diprediksi. Sesuatu yang tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diprediksi berarti tidak terjadi dengan pola yang sama, ya, polanya berbeda. Pola kejadiannya dari waktu ke waktu berbeda sehingga tidak bisa diperkirakan atau tidak bisa diprediksi. Nah, tetapi untuk memastikan, mari kita lihat opsi yang terakhir, measurable, artinya bisa diukur. Nah, tentu ini makna dari kata measurable juga tidak mengandung arti ketidaksesuaian atau penyimpangan. Nah, dengan demikian, dilihat dari makna word part-nya, ya, kata erratic mengandung makna dasar yang sama dengan kata unpredictable. Nah, sehingga jawabannya untuk soal ini adalah opsi D. Nah, begitu. Jadi salah satu cara untuk menjawab soal tanpa harus membaca paragraf atau kalimatnya. Mudah kan? Nah, tentunya ini bisa adik-adik praktekkan untuk bisa mengefektifkan waktu ketika adik-adik mengerjakan soal UTBK di hari H nanti. Baik, itu yang kakak bisa share di video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan soal-soal UTBK berikutnya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.